Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama channel Genta Official dengan pembicara saya dengan nama saya Belum Arina. Saya akan menjelaskan tentang INFP kalian yang bisa kalian temui. Tak ada hal yang bisa mereka lihat kecuali ada cinta di dalamnya. Misterius, manis, dan jujur. Oke, yang pertama, mereka sangat mencintai kedamaian, tak pernah berpikir untuk mencari drama permusuhan, dan bisa pusing jika terlibat perselisihan. 2. Gemar berkomedi dengan gaya mereka yang khas. Serius, INFP memiliki orisinalitas dalam melucu. Mereka pribadi riang yang penuh canda, meski jika diliputi kesuraman. Dengan melucu, mereka seakan lupa dengan kesedihan mereka sendiri akhirnya. Seakan menghibur orang lain menjadi penawar dari kesedihannya sendiri. Yang ketiga yaitu out of the box, berkat sifat orisinal dan pandangan terbuka mereka. INFP kerap kali out of the box dalam mengungkapkan sesuatu, entah lewat karya, gaya bicara, maupun atau apapun. Be unique adalah slogan mereka. Nomor 4 yaitu mereka tidak suka dipandang sama dengan orang lain. Mungkin karena slogan Be Unique, mereka yang menciptakan idealisme tersebut di hati mereka. Saat orang lain berpikir A, dia akan mencari cara bagaimana berpikir B. Orang lain melakukan B, dia akan melakukan A. Boleh dikatakan anti-mainstream adalah model hidupnya. Yang kelima yaitu mereka sangat bertanggung jawab, tak bisa melarikan diri. Sudah jadi bukti berharga dirinya. Bisa dikatakan mental mereka amat kesatria dalam berbuat. Kalau dikebukin adalah salah satu jalan bertanggung jawab, maka ya sudahlah, terima nasib. Yang keenam yaitu sangat gila kejujuran, artinya lidah mereka gak bisa bohong, bahkan wajah mereka gak bisa bohong. Padahal kalau mencakut perasaan kayak roket atit kudu masuk duluan dalam otak mereka untuk cek niat mereka, tapi di luar itu mereka benar-benar sangat jujur. Yang ketujuh yaitu pemegang janji sejati. Membuat INFP sendiri berjanji itu susah, karena mereka sendiri tahu sekali dia berjanji maka harus ditepati. Yang ke-8 yaitu mengungkapkan amarahnya lewat visualisasi. Ingin menggebuk orang, khayalin dia lagi gebukin orang. Ingin memaki, khayalin dia lagi memaki. Mereka lebih senang meluapkan lewat emosi pribadi tanpa membalas. Sudah cukup target mereka disiksa di dunia ilusi. Yang ke-9 yaitu sabar gak ketulungan. Gak peduli dia disakitin seperti apa, ruang sabarnya seakan tanpa batas. Inilah yang kerap bikin sahabat yang lain emosi sama kesabarannya, tetapi sama seperti manusia biasanya. Kesabarannya diciptakan Tuhan dengan pembatas yang berbeda takarannya. INFP tidak berniat melewati pembatas itu, karena jika lewat, mereka bisa jadi demon yang tidak mau kembali. Harap diingat dan dipasang lekat-lekat di hati. Orang lain mungkin bisa kembali ke sisi mereka semula setelah penyebab kesabarannya hilang. Tapi INFP pekat dengan nama perasaan. Sekali hilang, tersesat, kebaikannya sulit kembali ditemukan letak baiknya lagi. Yang ke-10 yaitu idealis dalam karakter mereka. Sayangnya, idealisme mereka sukar didengar orang lain. Mereka cenderung menjadi pendengar daripada pembicara, karena ujung-ujungnya ucapan mereka
akan dianggap sebagai dongeng atau gurauan belaka. Yang ke-11, sangat pandai membangun kepercayaan diri orang lain. Mereka adalah motivator ulung yang berbakat, walaupun diri mereka tidak pernah terlihat dengan masalah tersebut. Mereka bisa sekali memberikan nasihat yang luar biasa untuk melampaui masalah itu. Jadi tak jarang mereka adalah sumber pelarian masalah orang-orang yang ingin diceramai. Yang ke-12 yaitu amat rentan dibohongi, ditinggalkan, dan dikecewakan, yang akhirnya membawa mereka pada renungan yang panjang. Harusnya terus begini, harusnya aku balas, harusnya aku berubah. Pada akhirnya mereka akan tetap bertahan, bahwa ini ujian dari kepercayaan. Yang ke-13 yaitu sangat hebat membuat orang merasa nyaman. Tanpa sadar kita bisa hanyut dalam buayan mereka dan bercerita segala literally maupun tanpa merasa malu dan dina. Yang ke-14 yaitu sering membuat orang gak enakan. Kita tahu dia baik dan tulus, tapi cuma mereka bukan pelayan. Jangan terlalu baik begitulah terhadap kami yang banyak dosa. Sesungguhnya mereka kadang lupa mereka ini manusia, bukan malaikat. Kok suka sekali perhatian sama orang. Yang ke-15 yaitu susah move on dari kenangan. Mereka cenderung traumatis terhadap masa lalu dan merasa selalu dikejar oleh kesalahan yang bahkan tidak ia perbuat. Yang ke-16 yaitu kepintaran mereka terletak pada kesukaan mereka berpikir mendalam. Apapun di luar kepala mereka boleh berantakan, tetapi di pikiran mereka harus tetap tenang dan jernih seperti halnya lautan. Ganas di luar, badai, namun tenang di kedalaman. Yang ke-17 yaitu karena hati mereka rentan dilukai, mereka bisa amat pemilih dalam lingkungan sosialnya. Bahkan mereka suka membuat jarak pada orang-orang yang mereka kenal. Lebih baik tidak akrab sama sekali daripada sakit dikecewakan lagi. Satu-satunya cara meyakinkan mereka adalah bersabar dan konsisten, ingin membangun hubungan yang akrab dengan mereka. Yang ke-18 itu sangat cepat memaafkan dan meluapkan masalah. Syaratnya cuma satu, minta maaf, udah kelar. Dan seakan api yang menjalar panas di dada yang berkorban bisa hilang tanpa bekas, meninggalkan abu hanya dengan sebuah pengakuan. Yang ke-19 yaitu mereka dikaruniai intuisi dan imajinasi yang mengagumkan. Kepekaan mereka melihat situasi juga luar biasa. Jadi tak heran mereka adalah spesialis dalam menyejukkan suasana pencair amarah dan pembuat kejutan yang bukan kaleng-kaleng. Yang ke-20 yaitu pandai mencari bakat. Ini bukan khayalan, tapi mereka benar-benar pandai menilai bakat. Sebagai contoh, mereka tahu calon kaurawan hebat hanya dengan membaca tulisan-tulisan awalnya di saat orang lain tidak peduli. Mereka memiliki feeling yang amat kuat pada penilaian mereka dan hampir dikatakan seperti melihat masa depan itu sendiri. Yang ke-21 yaitu kepandaian mereka membaca manusia, kerap membuat mereka menjadi manipulator tanpa mereka sadari, mengiring situasi ke arah yang mereka kehendaki secara otomatis. Udah semacam default mereka dari awal. Yang ke-12 yaitu pikiran mereka dipenuhi dengan hal romantis dan puitis. Percayalah, INFP adalah perayu ulung tiada tanding. Bahkan meskipun mereka tidak memiliki pengalaman cinta, imajinasi mereka sudah cukup kuat sebagai modal membaperkan manusia. Yang ke-23 yaitu sebagai pemimpin. Mereka amat karismatik dan bersahaja. Mereka tidak bisa berdiri di depan orang lain. Mereka akan lebih suka bergandengan bersama orang yang lain mencapai tujuan. Itulah sebabnya mereka lebih mengedepankan kami daripada aku.
karena pemimpin tak akan pernah menjadi pemimpin tanpa adanya kami di belakang mereka. Kedua, empat, yaitu prinsip dan tekad mereka sama kerasnya dengan agama. Jika mereka sudah bertekad tidak pernah berkhianat, maka guillotine sekalipun lebih rela ia ambil di lehernya. Parahnya, jika prinsip mereka adalah menolong orang lain, apapun keadaannya, maka tak peduli seberapa hancurnya ia nantinya, maka ia akan tetap melakukannya. Keras kepala parah udah tertempel di jidat mereka. Yang kedua, 5, yaitu memiliki hobi maksokis yang bikin meringis alias senang dijadikan pengorbanan. Ya, mereka mungkin terlihat tidak suka, tapi mereka amat bahagia jika bisa melakukannya. Bus wisata penuh dia aja yang dia disuruh turun, teman dia diincar gebetan. Dia akan jadi mak jomblang, teman menari tinggal satu, dia yang latihan sendiri. Mereka selalu berbesar hati, tapi yang terlihat mereka nggak tegaan hatinya. Yang kedua, 6, yaitu manusia paradoks yang penuh ketidakpastian. Karena senang menyembunyikan perasaannya, mereka benar-benar sulit ditebak arah maunya, cenderung dipandang aneh dan misterius. Tapi jika diberi kesempatan, mereka adalah pribadi paling hangat yang bisa kita temui. Yang kedua, 7, yaitu jika tak ingin berinteraksi, mereka punya kemampuan menghilangkan aura keberadaan mereka, seakan-akan mereka tak pernah ada di sana. Udah semacam bunglon aja dengan mikirnya. Yang kedua, 8, yaitu mereka unggul hampir di semua tempat yang mereka berada padahal mereka sama sekali tidak merasa unggul. Tipikal elegan yang tidak sadar berada di kumpulan merpati adalah ciri khas mereka. Yang kedua, 9, itu INFP adalah salah satu kepribadian paling royal dan setia. Takkan pernah mereka mau meninggalkan sesuatu duluan sebelum dia yang ditinggalkan. Takkan pernah mau mereka menyakiti orang sebelum dia yang disakiti. Saking setianya, terkadang mereka punya obsesi yang gila untuk terus-menerus bertahan. Tak peduli beberapa sakitnya mereka ketika bertahan. Harapan mereka pada orang lain adalah mereka sadar artinya dicintai secara tulus dan murni. Ini juga jadi alasan mereka kerap dimanfaatkan oleh manusia yang jahat. Yang ke-30, itu memberi kesempatan kedua. Mereka sadar bahwa manusia tidak sempurna hingga kesalahan adalah hal yang wajar adanya. Itulah kenapa mereka dikenal amat pemaaf dan toleran. Tapi jika sudah sering diulangi, ya mereka tidak ada bedanya dengan yang lain yang bisa menyimpan kebencian di dalamnya. Yang ke-31, yang sering terjadi, door slam. Mereka sama gilanya dengan INFJ. Sekali membenci seseorang akan mereka ingat hingga kubur atau shut off. Tapi jika mereka bersangkutan mau minta maaf, mereka bisa cepat sekali lupa kesalahannya. Anjir, sumpah dah. Malaikat mereka sendiri mereka diambil di sumur Zam-Zam kah? Ya mungkin segitu dulu deh pembahasan saya melalui pengamatan pembacaan perasaan orang lain yang mengakui INFP. Menurut saya gila juga kepribadian ini, positive thinking sekali pada keadaan. Tak peduli seberapa buruk keadaan itu, bisa menemukan titik positifnya di mana. Kagum saya. Tapi ini nggak mutlak ya guys. Yang mana INFP itu juga plek harus begini, nggak sama sekali. Ada juga kok INFP yang logis dan pesimistis. Soalnya kepribadian manusia itu memang dinamis menurut saya. Jadi nggak plek harus sama. Jadi nikmatin aja sebagai penghiburan dan wawasan kita untuk memahami kepribadian MBTI. Ada banyak kepribadian, salah satunya INFP.
Jadi nikmati aja sebagai hiburan dan wawasan kita untuk memahami kepribadian manusia yang nyata. Ternyata aneh-aneh tapi nyata ya. Dan buat kalian yang merasa terlahirkan sebagai INFP gimana? Tetap semangat ya, merasa relate, meleset atau enggak, bener enggak? Kasih gue di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Kasih tahu gue juga kalau ada yang belum gue tulis supaya gue bisa makin banyak belajar memahami kepribadian INFP itu seperti apa sih, atau kepribadian yang lainnya di MBTI. Thank you udah kebaca. See you baby.